Nama saya Evan Artono, saya kelas 5T03, mengulang di kelas 4T02. Dengan ini saya akan mempresentasikan tentang analisis produktivitas pekerjaan fondasi borpel pada bangunan perkantoran 31 lantai. Sebelum kita masuk ke materinya, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan dulu. Dari pendahuluan fondasi borpel ini merupakan pekerjaan awal yang dilaksanakan dalam satu proyek. Jadi saat pengerjaan proyek itu, pekerjaan fondasi itu langkah-langkah yang paling pertama yang harus dikerjakan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. Secara umum terdapat 5 faktor yang mempengaruhi tingkat produktivitas suatu pekerjaan. Yang pertama itu ada faktor lingkungan atau environment. Dalam pembangunan sebuah proyek konstruksi, pastinya tidak lepas dari lingkungan, karena setiap proyek konstruksi pasti merusak lingkungan. Hal ini membuat faktor lingkungan menjadi salah satu hal yang paling penting. Hal ini harus kita praktikan karena faktor lingkungan ini adalah faktor yang paling banyak kerusakan di sekitarnya, terutama penduduk, terus kemudian jalan-jalan yang sudah terpasang bisa jadi dibongkar kemudian dibangun yang baru. Yang kedua ada peralatan atau equipment. Peralatan ini merupakan alat-alat yang digunakan pada lokasi proyek. Alat-alat ini perannya sangat penting ya untuk pengerjaan proyek, dan alat-alat ini juga tidak hanya digunakan saja, tetapi alat-alat ini harus diperbaiki secara rutin jika jadi kerusakan, dan caranya adalah dengan melakukan perawatan-perawatan yang signifikan setiap per bulannya untuk agar peralatan ini dapat berfungsi dengan baik. Yang ketiga ada pekerjaan labor. Pekerjaan atau labor ini merupakan pekerjaan faktor yang mempengaruhi dibanding faktor-faktor yang lain. Jadi pekerjaan ini paling berpengaruh di antara faktor-faktor lain. Dalam pengendaliannya, faktor pekerjaan ini merupakan faktor yang paling kompleks jika dibandingkan dengan faktor-faktor pekerjaan lainnya. Yang keempat ada material. Material ini salah satu aspek paling penting yang harus diperhatikan. Material-material ini berupa ada beton cair, tulangan, dan material pendukung lainnya. Masalah yang sering terjadi pada material ini adalah ketersediaan material itu sendiri pada saat pengantaran ke lokasi proyek. Adanya keterlambatan, adanya kekurangan bahan, dan sebagainya. Yang kelima ada manajemen. Suatu proyek konstruksi pastilah membutuhkan sebuah manajemen yang baik dan perencanaan maupun pengontrolan. Dalam hal ini adalah kemampuan pihak manajemen dalam merancangkan penempatan lokasi dan pemantauan pembangunan proyek. Perencanaan yang kurang baik dapat menyebabkan turunnya produktivitas dalam proyek itu sendiri. Kemudian kita beralih ke contoh manajemen yang salah, adalah penataan site layout yang kurang baik. Menggunakan metode unit complete. Unit complete pada penelitian berupa keseluruhan pekerjaan borpel terdiri dari penentuan titik, pengeboran, pemasangan tulangan, dan pengecoran. Berikut adalah analisa unit complete. Yang pertama adalah daily productivity. Produktivitas pada umumnya merupakan rasio antara output dan input. Daily productivity dan produktivitas harian dapat dihitung sebagai berikut. Dan kemudian ini adalah contoh perhitungan dari daily productivity, bisa kita lihat di tabel 1. Nah, tabel 1 ini menjelaskan tentang daily productivity dan faktor penghambatan pekerjaan fondasi borpel. Kita bisa lihat dimulainya itu pada tanggal 15 September, kemudian berakhirnya pada tanggal 24 Oktober. Dengan jumlah titik total keseluruhan 147 buah. Kemudian total jam kerjanya itu adalah 1653. Yang kedua adalah baseline productivity. Setelah didapat produktivitas harian sampai hari pengamatan ke-40, selanjutnya dicari nilai baseline productivity. Untuk mencari nilai baseline productivity dilakukan pengambilan data baseline subset. Jumlah data baseline subset diambil sebanyak 10% dari jumlah hari pengamatan dan tidak boleh kurang dari 5 data tersebut. Nah, di sini ada contoh
tabel dari pengerjaan baseline productivity ini, tabel kedua, di mana dimulai dari 4 hari pertama kemudian ke 25 hari selanjutnya. Dan rata-rata pengerjaan baseline productivity ini adalah 5,06. Kemudian yang ketiga adalah model confusion, untuk mencari besarnya pengaruh faktor-faktor yang terjadi terhadap tingkat produktivitas pekerjaan pondasi dari borpel itu sendiri. Terlebih dahulu diambil data faktor-faktor penghambat yang terjadi di lapangan. Jadi faktor-faktor yang penghambat yang ada di lapangan itu diambil terlebih dahulu, kemudian ditaruh ke sini. Catatan data berupa bilangan biner, di mana angka 1 jika faktor tersebut terjadi dan jika 0 jika faktor tersebut tidak terjadi pada hari kerja tertentu saat pengamatan itu dilakukan. Nah, kita juga punya tabel dari pengerjaan model confusion ini berada di tabel 3. Nah, ini tabel 3 ini merupakan variabel bebas dan terikat pada persamaan multiple regression. Nah, sama juga dia dimulai dari tanggal 15 September kemudian berakhir pada tanggal 24 Oktober. Nah, pengerjaan NV-nya ini totalnya itu 7, equipnya itu 10, labornya itu 14, material itu 5, dan manajemennya itu mendapatkan nilai 11. Nilai koefisien dari masing-masing faktor merupakan nilai yang mewakili besar pengaruh dari masing-masing faktor terhadap penurunan produktivitas pekerjaan pondasi borpel itu sendiri, sehingga nilai dari koefisien ini dapat sebagai nilai dari model koefisien dari masing-masing faktor seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini. Ini tabel ini menjelaskan tentang model koefisiennya itu sendiri. Dari environmentnya itu mendapatkan nilai 0,11, equipmentnya mendapatkan nilai 0,89, labornya itu 0,51, material 0,9, dan manajemennya itu 0,77. Lanjut yang keempat ada expect unit rate dan disruption index. Setelah mengetahui model coefficientnya itu, berikut adalah perhitungan secara expected unit rate. Nilai ini merupakan produktivitas harapan saat terjadinya faktor. Nah, jadi ini sudah dirangkum dalam tabel 5 ini. Tabel 5 ini merupakan nilai model coefficient expected unit rate dan disruption index. Bisa kita lihat dari yang faktor environment ini, model koefisiennya itu mendapatkan nilai 0,11, expected unit rate-nya itu mendapatkan nilai 4,95 dan disruption index-nya mendapatkan 0,98. Kemudian yang terakhir ada manajemen mendapatkan nilai 0,77, expect unit rate-nya itu mendapatkan 4,29 dan disruption index-nya mendapatkan 0,85. Kemudian loss of productivity dan workforce loss. Ini merupakan model coefficient dikalikan dengan bilangan biner faktor yang terjadi pada masing-masing hari penelitian, mulai dari hari pertama yaitu pada hari ke-40. Sedangkan workforce loss merupakan nilai jam kerja yang hilang yang disebabkan karena faktor yang terjadi pada hari tersebut. Besaran nilai workforce loss sebesar loss of productivity dikalikan dengan jam kerja kemudian dibagi dengan baseline productivity itu sendiri. Bisa lihat pada tabel 6. Tabel 6 ini merupakan perhitungan loss of productivity dan workforce loss. Nah, dari tanggal 15 September sampai tanggal 24 Oktober ini mendapatkan jam kerja total itu 1653. Kemudian dari total keseluruhan workforce loss-nya itu dari NV, dari equip, labor, material, dan manajemen itu mendapatkan nilai sebesar 206,41. Nah, kesimpulan dari 6 tabel tersebut terlihat bahwa untuk proyek praktis terdapat 206,41 jam kerja yang hilang dengan rincian sebagai berikut. Faktor yang pertama, equipment menimbulkan workforce loss sebesar 5,52 jam hilang atau sekitar 2,68%. Kemudian jam kerja yang hilang itu merupakan faktor equipment menimbulkan sebesar 83,37 jam atau sekitar 40,39%. Kemudian dari faktor labor ini menimbulkan workhouse loss sebesar 63,3 jam atau sekitar 30,66%. Faktor material juga sama, dia mendapatkan nilai sebesar 4,77 jam atau sekitar 2,31%.
Dan yang terakhir adalah faktor manajemen, menimbulkan work loss sebesar 49,46 jam atau sekitar 23,96%. Jam kerja yang hilang sebanyak 206,41 jam dari total 1653 jam, dengan kata lain sebesar 12,48%. Pada proyek ini faktor yang paling besar disebabkan berkurangnya produktivitas oleh faktor peralatan, karena pada beberapa hari pekerjaan terdapat beberapa kali peralatan rusak sehingga menyebabkan idle time. Nah, kesimpulan dari pengerjaan ini adalah selama proses penelitian yang berlangsung pada 15 September sampai dengan 24 Oktober, maka dapat dibuktikan bahwa faktor-faktor yang sebelumnya telah dikategorikan pada landasan teori terbukti dapat menurunkan produktivitas pekerjaan. Fondasi borpel berdiameter 800 mm dan kedalaman itu 42 meter dan 52 meter yang signifikan dan dapat diukur. Dari hasil pengukuran produktivitas dan analisa pengaruh faktor-faktor penghambat yang muncul di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pada proyek ini selama 40 hari penelitian dengan total 1653 jam kerja, rata-rata produktivitas jam borpel adalah 3,84. Yang kedua adalah pada proyek ini selama 40 hari dengan total 1653 jam kerja, faktor equipment mempunyai pengaruh yang besar di dalam menurunkan tingkat produktivitas pekerjaan fondasi borpel, yang tercermin pada besar hilangnya jam kerja atau workhouse loss, yaitu sebesar 83,37 jam atau sekitar 40,39% dari total workhouse loss sebesar 206,41 jam. Kemudian ada faktor-faktor yang lain yang juga menurunkan produktivitas pada jam kerja itu sendiri, yaitu pada pengerjaan borpel adalah equipmentnya sebesar 5,52 jam atau 2,68%, pengerjaan labor 63,3 jam atau sekitar 30,66%, pekerjaan material 4,77 jam atau sekitar 2,31%, dan manajemen ini sekitar 49,46 jam atau sekitar 23,96%. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Terima kasih.